Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Sapa Gembala GKI. Saya Pendeta Thomas Kartomo akan membawakan renungan dengan judul Bersukacitalah yang diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu dan Saudara, di dunia medis ada dikenal hormon bahagia. Hormon adalah senyawa di dalam tubuh yang diproduksi oleh berbagai kelenjar di seluruh tubuh. Hormon bergerak melalui aliran darah yang membawa pesan untuk disampaikan ke bagian-bagian tubuh. Salah satu peran penting dari hormon adalah membawa pesan untuk mengatur suasana hati. Beberapa jenis hormon ini termasuk sebagai hormon bahagia yang fungsinya untuk meningkatkan perasaan positif, yaitu kebahagiaan dan kesenangan. Dopamin dikenal sebagai hormon perasaan baik. Dopamin dikaitkan dengan sensasi yang menyenangkan. Endorfin dikenal sebagai hormon pereda nyeri tubuh. Endorfin diproduksi tubuh untuk menghadapi stres dan ketidaknyamanan. Kadar endorfin seseorang akan meningkat ketika ia melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan puas. Misalnya, makan yang enak, merasakan cinta kasih yang sepenuh, dan sampai ke puncak. Saudaraku, sebelum dunia kedokteran menemukan hormon bahagia yang dapat menguatkan seseorang, Paulus telah menemukan rahasia meningkatkan hormon bahagia, yaitu ketika seseorang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Rahasia ini disampaikan kepada kita dengan maksud supaya ketika kita tidak dapat memompa dopamin dan endorfin dengan cara alami, dengan makan enak, mendengarkan musik, atau merasakan cinta yang luar biasa, kita tetap bisa bahagia dan bersukacita. Bagi Paulus, sukacita jenis ini sangat penting, khususnya bagi jemaat Filipi, karena mereka sedang merasakan adanya penolakan dan aniaya. Ini disampaikan juga kepada kita. Akibat aniaya yang dialami oleh jemaat Filipi itu, mereka bisa merasakan goncangan dan kesedihan. Karena itu, Paulus menuliskan kitab Filipi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi penekanan dari Paulus? Kitab Filipi dikenal sebagai The Book of Joy, kitab sukacita. Kenapa dikatakan demikian? Coba perhatikan. Paulus dalam Filipi pasal 1 membahas tentang sukacita dalam penderitaan. Dalam pasal 2, Paulus membahas tentang sukacita dalam pelayanan. Di pasal 3, Paulus membahas tentang sukacita karena iman, karena percaya. Dan di pasal 4, Paulus menyajikan sukacita atas berkat Tuhan. Nah, saudaraku, secara manusiawi, untuk mengungkapkan sukacita itu akan mudah bila seseorang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Misalnya, sedang berlibur di pantai, berada di bawah matahari yang cerah, di tengah pemandangan yang indah, sambil meminum minuman yang segar. Bersukacita itu mudah bagi seorang pemuda yang sedang diterima lamaran cintanya oleh seorang gadis. Bersukacita itu mudah kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi, ketika Paulus menuliskan Filipi 4 ini, Paulus sedang dalam keadaan di penjara. Dan Bapak Ibu,
membayangkan bagaimana kondisi penjara di mana Paulus mendekam di sana, tidak bisa digambarkan seperti penjara yang Bapak Ibu dilihat di kota-kota besar. Penjara di kota-kota besar saat ini, di sana ada kamar kelas VIP yang ada AC-nya. Ada kamar yang biasa dan ada kamar mungkin yang luar biasa. Tetapi di penjara Roma, di mana Paulus di penjara itu, penjaranya, suasananya, kondisinya amat pengap dan gelap. Dalam kondisi yang pengap dan gelap inilah Paulus menuliskan kepada jemaat Filipi agar bersukacita senantiasa. Ini sangat paradoks. Bagaimana mungkin seorang yang sedang dalam kondisi terpenjara di tempat yang pengap dan gelap itu, dia justru memberikan dorongan, memompa agar jemaat Filipi ini bersukacita. Ini sangat paradoks. Ketika seseorang berada dalam kesedihan, tapi dia menasihatkan orang untuk berbahagia. Tetapi disinilah rahasia yang mau disampaikan oleh Paulus. Bagaimana Paulus dapat kuat dalam menjalani situasi yang tidak mudah itu, oleh karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, memang pesan dari Filipi ini tidak mudah. Memang pesan dari Filipi ini sungguh rasanya tidak gampang dimengerti. Tetapi Paulus mau menyampaikan bahwa ketika kita mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, maka di situ kita akan dimampukan untuk tetap bersukacita. Sukacita yang dipancarkan oleh karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan ini melebihi dari sukacita yang dipancarkan oleh cara kita berpikir yang positif. Karena dengan berpikir positif itu kita memiliki keterbatasan. Tetapi ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan itu, kita melampaui kekuatan dari orang-orang yang hanya mampu berpikir positif. Nah, sekarang ini saudaraku, kita berada di minggu Advent yang ketiga. Kita berada dalam minggu Gaudete yang menggambarkan keadaan hati yang bersukacita karena mau menyambut kelahiran Yesus. Namun di saat lilin sukacita gereja-gereja menyala, Gaudete, kegembiraan, di sekitar kita itu ada orang-orang yang menderita. Perhatikan, saudara-saudara kita yang di daerah Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya, saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Semeru, yang juga kena bencana akibat gunung yang meletus. Mereka sedang mengalami duka cita dan penderitaan. Lalu relevansinya apa ketika seruan bersukacita ini disampaikan kepada kita? Saudaraku, kita bisa menyampaikan, menularkan agar kekuatan bersukacita di dalam Tuhan ini dimiliki oleh saudara-saudara kita. Kita bisa membagikan sukacita, hormon bahagia ini kepada saudara-saudara kita yang menderita, agar melalui hormon sukacita yang kita bagikan itu, saudara-saudara kita dapat turut bersukacita, atau setidaknya mereka tabah dalam menghadapi penderitaan dan duka cita. Kiranya saudara bersukacita, dan kiranya saudara mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dimampukan melewati hal-hal yang sulit, termasuk segala penderitaan, sakit penyakit, bahkan duka cita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Sukacita yang melampaui segala akal, yang melampaui segala kekuatan kami untuk berpikir positif. Dan kami bersyukur juga karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa menolong kami.
Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan sapaan gembala pada saat ini, supaya mereka semuanya pun memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.